Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Puji beserta syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesehatan, sehat badan, sehat pikiran. Terima kasih kepada Ibu dosen yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi kami kali ini. Perkenalkan, nama saya Rozatul Jannah dengan NIM 22074049. Perkenalkan, nama saya Mutika Zahra dengan NIM 22074067. Pertama, kita bahas dulu bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa adalah alat yang sistematis untuk menyampaikan gagasan atau perasaan dengan memakai tanda-tanda, bunyi-bunyi atau tanda-tanda yang disepakati yang mengandung makna yang dapat dipahami. Kemudian pikiran. Apa itu pikiran? Berpikir adalah satu keaktifan pribadi manusia yang mengakibatkan penemuan yang terarah pada suatu tujuan. Kita berpikir untuk menemukan pemahaman atau pengertian yang akan kita kehendaki. Teori menurut para ahli yang berpendapat mengenai bahasa dan pikiran. Menurut Wilhelm von Humboldt mengenai bahasa itu sendiri, von Humboldt berpendapat bahwa substansi bahasa itu terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berupa bunyi-bunyi dan bagian lainnya berupa pikiran-pikiran yang belum terbentuk. Jadi bahasa menurut von Humboldt merupakan sintase dari bunyi atau light form dan pikiran atau idea form. Kemudian yang kedua ada teori dari Jean Piaget. Piaget yang mengembangkan teori pertumbuhan kognisi berpendapat bahwa seorang kanak-kanak mempelajari segala sesuatu mengenai dunia melalui tindakan-tindakan dari pelakunya dan kemudian melalui bahasa. Kemudian yang ketiga ada teori menurut L.S. Vygotsky. Menurut Vygotsky, pikiran berbahasa berkembang melalui beberapa tahap. Mula-mula, kanak-kanak harus mengucapkan kata-kata untuk dipahami, kemudian bergerak ke arah kemampuan mengerti atau berpikir tanpa mengucapkan kata-kata itu. Lalu dia memisahkan kata-kata yang berarti dan yang tidak berarti. Yang keempat adalah teori menurut Brunei. Nah, menurut teori ini, bahasa adalah alat pada manusia untuk mengembangkan pemikirannya itu. Nah, dengan pemikiran ini, maka bahasa harus berkaitan dengan aksi dan juga perilaku seseorang. Nah, ini merupakan tahap awal yang kemudian untuk tahap selanjutnya adalah bahasa ini harus berubah ke eksplisitan yang lebih besar lagi dengan tidak ketergantungan dengan konteks. Yang kelima ada teori menurut Lambert. Nah, menurut teori ini, ia membuktikan bahwa manusia itu memiliki warisan asli yang berupa kemampuan untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang khusus untuk manusia dan tidak ada keterkaitan antara kecerdasan dan juga pemikiran seseorang. Ada 3 bukti yang mendasar pada teori ini. Yang pertama, kemampuan berbahasa sangat erat kaitannya dengan anatomi manusia. Misalnya, bagian otak. Bagian otak memiliki beberapa kemampuan yang mendasari kemampuan seseorang untuk berbahasa. Nah, kemudian fonologi. Nah, fonologi ini yang dapat melafalkan huruf-huruf tertentu untuk manusia berbahasa. Yang kedua, bahasa tidak dapat diajarkan kepada makhluk lain. Yang ketiga, setiap bahasa tanpa terkecuali didasarkan pada prinsip semantik, sintaksis, dan juga fonologi yang secara universal. Kemudian, keterkaitan bahasa dan pikiran. Yang pertama, bahasa mempengaruhi pikiran.
Pemahaman terhadap kata mempengaruhi pandangannya terhadap realitas. Pikiran manusia dapat dikondisikan oleh kata yang digunakannya. Tokoh yang mendukung pendapat ini adalah Benjamin Wolff dan gurunya yang bernama Edward Saviv. Nah, Wolff ini mengambil contoh bangsa Jepang. Orang Jepang sangat mempunyai pikiran yang tinggi karena orang Jepang memiliki banyak kosakata untuk menjelaskan realitasnya. Hal ini yang dapat membuktikan bahwa mereka mempunyai pemahaman yang sangat tinggi dalam menjelaskan sebuah realitas. Nah, kemudian yang kedua, pikiran mempengaruhi bahasa. Yang mendukung pendapat ini adalah Jean Piaget. Melalui hasil observasi yang dilakukannya terhadap perkembangan aspek kognitif anak-anak, ia melihat bahwa perkembangan aspek kognitif anak akan mempengaruhi bahasa yang digunakannya. Semakin tinggi aspek tersebut, maka semakin tinggi pula bahasa yang digunakan oleh anak tersebut. Ketiga, bahasa dan pikiran saling mempengaruhi. Hubungan timbal balik antara kata-kata dan pikiran yang dikemukakan oleh Benjamin dan juga Vygotsky yang merupakan ahli semantik yang berasal dari Rusia dengan teorinya menyatakan bahwa bahasa dan juga pikiran saling mempengaruhi. Penggabungan terhadap kedua teori ini banyak diterima oleh kalangan ahli psikologi kognitif seorang anak. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Bacaan kesimpulan. Bahasa adalah alat yang sistematis untuk menyampaikan gagasan atau perasaan dengan memakai tanda-tanda, bunyi-bunyi atau tanda-tanda yang disepakati yang mengandung makna yang dapat dipahami. Bahasa mencakup semua hal yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi, baik berupa tanda verbal maupun non-verbal. Berpikir adalah satu keaktifan pribadi manusia yang mengakibatkan penemuan yang terarah pada suatu tujuan. Dalam arti luas, berpikir adalah bergaul dengan abstraksi-abstraksi. Kemudian ada hubungan bahasa dan berpikir menurut para ahli, berkaitan antara bahasa dan pikiran antara lain. Pertama, bahasa mempengaruhi pikiran. Pemahaman terhadap kata mempengaruhi pandangannya terhadap realitas. Pikiran manusia dapat terkondisikan oleh kata yang manusia gunakan. Yang kedua, pikiran mempengaruhi bahasa. Semakin tinggi aspek tersebut, semakin tinggi bahasa yang digunakannya. Yang ketiga itu bahasa dan pikiran saling mempengaruhi. Sekian dari presentasi kami kali ini. Kami dari kelompok 7 meminta maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.